Kenapa banyak orang yang gagal menghafal Al-Quran, berhenti di tengah jalan? Tentunya karena mereka tidak tahu tahapan-tahapan penting sebelum menghafal Al-Quran, sebelum setor hafalan kepada Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat UAP Official yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita kemarin bahas pentingnya tahap persiapan atau isti'dad sebelum menghafal Al-Quran, kali ini kita akan masuk pada tahapan menghafal Al-Quran secara mandiri. Tentunya sudah melalui proses yang pertama tadi. Tahapan ini sangat penting karena disinilah hafalan itu benar-benar akan ditanamkan dan dikumpulkan atau ditabung istilahnya sebelum disetorkan, sebelum ditashih kepada guru atau pembimbing. Akan tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, kemudian like dan share. Insya Allah dengan begitu kita akan sama-sama kuat dalam dakwah untuk mendakwahkan Al-Quran ini. Tonton video ini sampai selesai, karena di akhir video insya Allah saya akan bocorkan hikmah yang luar biasa dari tahapan untuk menghafal Al-Quran secara mandiri. Yang pertama, perbedaan dengan tahapan persiapan atau isti'dad. Tahapan persiapan atau isti'dad ini hanya butuh memahami sifat Al-Quran, meluruskan niat, menyiapkan waktu, dan juga menjaga keistiqomahan. Sedangkan tahapan hafalan mandiri ini adalah tahapan inti. Ini adalah waktunya yang lebih panjang, butuh tenaga, kesabaran, dan komitmen. Ada yang selesai beberapa bulan, ada yang selesai juga bertahun-tahun untuk membuat hafalan ini. Semua sesuai dengan kemampuan masing-masing dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama berkata, man jada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Kemudian yang kedua, tahap mengumpulkan hafalan. Tahapan ini sering disebut sebagai menabung hafalan. Santri atau penghafal membaca berulang-ulang hingga ayat ini menempel dalam ingatan. Setelah stabil, betul-betul lancar, barulah disetorkan atau diperdengarkan kepada ustadz atau pembimbing. Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamah. Atau kama kalau Rasulullah SAW, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya lagi. Artinya proses mandiri ini tetap harus berujung pada bimbingan ustadz, bimbingan para pembimbing. Kemudian fleksibilitas dalam metode, waktu, dan tempat. Metode ada yang mengulang satu ayat sampai 10 sampai 20 kali. Ada yang langsung satu halaman per hari. Kemudian masalah waktu, sebagian memilih waktu pagi setelah subuh, ada yang malam sebelum tidur. Kemudian tempatnya ya sesuaikan masing-masing, bisa di kamar, masjid, ataupun perpustakaan, bahkan saat perjalanan. Allah SWT berfirman, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Yang artinya, maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Jadi ini bisa menunjukkan Islam itu memberikan kemudahan, kelonggaran, bukan memberatkan. Kemudian yang keempat ini hikmah dari ulama. Imam Suyuti rahimahullah ta'ala berkata dalam satu kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran yang mafhumnya, orang yang menghafal Al-Quran harus mengenal irama dirinya. Ada yang kuat pagi hari, ada yang kuat malam hari. Gunakan waktu terbaik untuk Al-Quran. Jadi hafalan mandiri harus disesuaikan dengan kondisi pribadi. Nah, ini bisa disimpulkan semuanya. Jadi sahabat UAP Official, tahapan hafalan mandiri adalah inti perjalanan menghafal Al-Quran. Inilah masa kita menabung hafalan, mengulang-ulang hingga kuat dan benar-benar lancar dalam ingatan. Jangan terburu-buru karena kualitas lebih penting daripada kuantitas. Di video berikutnya insya Allah kita akan membahas tentang metode-metode dalam menghafal Al-Quran. Semoga dengan metode tersebut kita bisa ada gambaran bagaimana
kita membuat hafalan yang kuat sesuai dengan background kita masing-masing. Jadi pastikan subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, bagikan video ini agar semakin banyak orang yang istiqomah bersama Al-Quran sampai akhir hayatnya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah terima amal kita. Terima kasih sudah menonton sampai selesai, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.